Pecatur kontroversial asal Amerika Serikat, Hans Mock Niemann, terpaksa harus mengubur mimpinya untuk bermain di turnamen kandidat. Pada lanjutan Piala Dunia Catur 2025, Niemann disingkirkan oleh pecatur Italia Lorenzo Lodici. Permainan dimulai dengan E4, setelah E5, kuda F3, kuda C6, gajah B5, pembukaan Ruy Lopez. Niemann mainkan Morphy defense, gajah mundur. Setelah itu, kuda F6, serang pion. Lodici memilih rokade, dan Niemann tidak makan pion. Dia memilih gajah E7, bersiap rokade. Selanjutnya, Lodici menukar gajah dengan kuda. Setelah pion makan gajah, Hans Niemann memiliki pion susun pada lajur C, tetapi dia mendapatkan lajur D yang setengah terbuka. Dari posisi ini, Lodici mainkan benteng E1, memberikan penjagaan pada pionnya sekaligus bersiap untuk mengambil pion hitam. Maka Niemann tarik mundur kuda untuk menjaga pionnya. Selanjutnya C3, C5, D4, pion makan pion, pion makan pion. Kemudian Niemann rokade. Lorenzo Lodici kembangkan kuda C3, lalu B5. Setelah itu A4. Tapi pion serang kuda, kuda serang gajah, dan Hans Niemann mainkan gajah fianchetto, bersiap pukul kuda. Lodici merespon hal ini dengan kuda makan gajah, skak, menteri makan kuda. Setelah itu, dia mendorong D5, pilihan langkah yang tidak akurat. Niemann kemudian tempatkan benteng F ke petak E8. Selanjutnya, gajah serang menteri, menteri D6, lalu menteri D2. Setelah A5, gajah kembali serang menteri, maka menteri pindah ke petak B6. Di posisi ini, Lorenzo Lodici menempatkan benteng A ke petak C1, direspon dengan benteng A D8, lalu menteri C2, gajah A6, kuda mundur D2, kemudian benteng C8. Sampai pada posisi ini, menurut analisa engine, putih begitu unggul. Permainan kemudian berlanjut dengan B3. Lorenzo Lodici mengawasi petak-petak penting. Direspon dengan menteri F6, gajah mundur, lalu C6, tantangan pertukaran pion. Lodici mendorong pionnya ke petak D6, langkah yang sangat menarik, menciptakan sebuah pion bebas. Niemann kemudian tempatkan benteng C ke petak D8, lalu kuda F3, menteri J6, kuda H4. Setelah menteri E6, kuda F5. Selanjutnya, Hans Niemann mendorong pion C4. Di posisi ini, Lorenzo Lodici tarik mundur kuda serang menteri dan juga pion. Setelah menteri F6, E5, menteri kemudian ke petak G6 menantang pertukaran dan diterima oleh Lorenzo Lodici. Setelah pion makan menteri, pion makan pion, kemudian C5, namun selanjutnya kuda serang benteng dan juga pion. Benteng menghindar, kuda makan pion, lalu gajah mundur, tapi kuda juga mundur. Setelah itu, benteng makan pion. Sampai pada posisi ini, putih unggul satu pion, dan putih juga memiliki pion center yang sangat kuat. Permainan kemudian berlanjut dengan dorongan pion F4, memperkuat pion dan bersiap untuk menyerang. Direspon dengan benteng A3, benteng jaga kuda, gajah serang pion, kemudian gajah F2, memberikan serangan balasan pada pion hitam. Di posisi ini, Hans Niemann mainkan benteng C8,
bermaksud untuk memberikan proteksi pada pionnya. Namun demikian, di posisi ini ternyata Lorenzo Lodici punya langkah brilian. Langkah itu adalah kuda makan pion. Kuda makan kuda, gajah makan kuda. Apabila benteng makan gajah, maka hitam unggul 1 perwira, tapi putih akan mendorong pion bebasnya. Dan pion ini tidak bisa dihentikan kecuali mengorbankan perwira. Maka dari itu, Hans Niemann tidak pukul gajah. Dia memilih gajah makan pion. Setelah itu, gajah makan pion. Benteng terancam, dan putih unggul 2 pion. Hans Niemann kemudian merespon dengan benteng D3, lalu benteng diadu. Lorenzo Lodici telah unggul secara kualitas, oleh karena itu, dia mencoba untuk menyederhanakan permainan. Benteng makan benteng, benteng makan benteng, gajah mundur. Lalu gajah ke peta K5, persiapan untuk mendorong pion. Tapi gajah D7 menghentikan laju pion. Selanjutnya Lodici mainkan benteng B1, raja F8. Di posisi ini, benteng ke baris ke-7 adalah langkah terbaik. Lorenzo Lodici melewatkan langkah itu. Dia memilih gajah C7. Pilihan yang tidak begitu akurat. Raja kemudian ke petak E8, lalu benteng A1, gajah E6, dan raja F2. Aktifkan raja untuk mulai menekan pertahanan lawan. Selanjutnya Niemann mainkan raja ke petak D7, menghadang laju pion-pion putih, direspon dengan H3, gajah D5, G4, lalu benteng diadu. Lorenzo Lodici di posisi ini memilih gajah mundur ke petak K5. Lalu Niemann membuat kesalahan. Raja ke petak Ke6. Lodici mengorbankan pion. Jika raja makan pion, maka D7 dan pion putih tidak akan bisa dihentikan. Oleh karena itu, pion makan pion, pion makan pion, skak. Raja kemudian harus mundur ke petak D7 demi menghadang pion-pion putih. Di posisi ini, Lodici sempat memainkan langkah tidak akurat, raja E3, tapi Niemann juga membalas dengan langkah tidak akurat, menyerang pion. Raja kemudian serang gajah, dan gajah mundur B7. Setelah itu, gajah mundur E1. Dengan sengaja membiarkan Niemann mengambil pion. Apabila hal itu terjadi, maka benteng A7 serang gajah. Raja bisa jaga gajah, tapi D7. Kalaupun benteng mundur, maka benteng makan gajah, raja makan benteng, kemudian gajah A5. Promosi pion putih tidak akan terhindarkan. Maka dari itu, Hans Niemann mencoba dengan F6, lalu gajah G3. Setelah pion makan pion, raja makan pion. Niemann serang raja, tapi raja mundur F4. Rupanya langkah ini tidak akurat. Raja kemudian makan pion, namun setelah raja G5 open skak, raja ke petak C6. Kemudian Lorenzo Lodici menyerang raja hitam, raja B6, dan pion H4. Niemann sempat mainkan gajah ke petak C8, memberikan serangan pada pion putih. Tapi gajah skak, raja B7, lalu gajah D6. Raja B6, gajah skak, raja B7, gajah tekan pion. Di posisi ini, Niemann menyerang gajah. Dan kemudian Lorenzo Lodici yang unggul secara kualitas membuat langkah blunder. Benteng makan gajah. Langkah yang membuat posisi seimbang.
Raja kemudian makan benteng, gajah makan pion. Setelah itu, Raja D7, pion H5, Raja E7, pion H6. Kemudian Raja F7. Putih tidak bisa mendorong pion. Di posisi ini, gajah ke petak F6 dipilih oleh putih. Kemudian Niemann mainkan Raja G8. Sampai pada posisi ini, menurut engine, permainan seimbang. Lorenzo Lodici kemudian membawa Raja ke petak G6, persiapan untuk mendorong pionnya. Maka Niemann menyerang Raja, skak. Gajah kemudian tutup skak. Di posisi inilah kita telah sampai pada momen yang paling penting. Hanya ada dua langkah yang benar. Langkah itu adalah benteng ke petak G3 ataupun ke petak D2. Jika benteng G2 misalnya, maka putih bisa mendorong pion, tapi selanjutnya benteng akan menghentikan pion. Jika dipaksa H7 skak, maka Raja H8. Apabila F7, maka benteng makan pion, Raja makan benteng, dan Raja makan pion. Posisi remis. Namun demikian, pada game sesungguhnya, Hans Liemann membuat blunder fatal. Dia memilih benteng G1, langkah yang mengubah permainan secara keseluruhan. Lodici kemudian dorong F6, dan Niemann coba untuk menghentikan pion, tapi Lodici punya balasan, gajah ke petak E3. Dengan demikian, Lodici bisa mendorong pion-pionnya dengan aman. Di sini, Hans Niemann tidak punya tempo untuk melancarkan skak. Dia kemudian menyerang gajah, tapi pion H6, skak, Raja H8, lalu pion F7. Jika sekarang benteng makan pion, maka gajah D4, skak, benteng tutup skak, lalu gajah makan benteng, skak mat. Maka dari itu, Hans Niemann coba untuk melancarkan skak, tapi kemudian gajah menutup skak. Sampai di posisi ini, Hans Niemann menyerah. Jika sekarang benteng makan gajah, maka Raja makan benteng. Setelah Raja mendekati kedua pion, maka salah satu pion akan promosi. Raja makan menteri, pion promosi. Apabila di posisi ini, benteng kembali ke petak F3, maka gajah F6 skak, benteng makan gajah, Raja makan benteng. Setelah Raja makan pion, maka pion promosi menjadi benteng. Putih kembali akan menang.